Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur, menaikkan pujian penyembahan kita. Kita mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan, dan kita mau lebih dalam lagi dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pagi hari yang baru yang kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau berikan bagi kami, untuk kami boleh jalani dan nikmati bersama, hingga hidup kami boleh menyenangkan dan menyukakan hatimu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami, dan tidak ada Allah lain selain Engkau yang patut dipuji disembah. Pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu penuh dengan kerinduan, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan kami percaya hanya di dalam Engkau yang sanggup memuaskan hasrat jiwa kami. Engkau yang menyegarkan roh kami, dan Engkau yang menyembuhkan tubuh kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
lagi berkatakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Ini kerinduan hati kami Tuhan, mau lebih dalam lagi rindu akan Engkau, mau lebih dalam lagi mengasihimu, sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang ajaib, kasih yang tiada duanya. Kasih-Mu Yesus, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu.
tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Engkau tinggi luhur, Kau mulia, Kau agung. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, sebab Engkaulah satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami sembah, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, Yesus. Engkaulah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Kau buktikan dan Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Tuhan.
Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau gembala yang baik, Tuhan, yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau, yang menuntun kami di air yang tenang. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah Yesus Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Gembala yang baik bagi kami. Di dalam-Mu ada damai sejahtera bagi kami. Di dalam-Mu ada sukacita berlimpah bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu. Yang sempurna yang Kau berikan bagi kami, kasih yang menebus hidup kami, kasih yang menjadikan kami anak-anak-Mu, dan kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karunia.
kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau memberi yang kami minta, Tuhan. Amin. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada, kau selalu ada bagi, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang selalu ada bagi kami di setiap musim hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Tetapi Engkau Tuhan yang setia, selalu ada bersama dengan kami. Kau beri yang kami minta, dan apa yang kami cari, kami menemukan dan kami mendapatkan. Sebab Engkau Bapa yang murah hati, dan kami mengetuk pintu hatimu. Engkau terbuka menerima kami. Tentu kami bangga punya Bapa yang sepertimu. Kami bersyukur punya Allah yang sepertimu. Ya, kami aman sampai hari ini di tengah dunia yang bergoncang dan bergejolak sekalipun. Sebab Engkau setia pada semua janji firman. Engkau yang berjanji menyertai kami, Engkau yang berjanji melindungi kami, Engkau yang berjanji memberkati kami.
Engkau setia melakukannya bagi kami. Untuk ajar kami, untuk kami juga setia kepadamu, lebih setia lagi, lebih mengasihi Engkau lagi, lebih dalam dari hari ke hari. Sebab hidup bukan tentang kami, tetapi hidup tentang Engkau yang dipermuliakan dalam hidup kami. Untuk kami mau mengasihi Engkau, dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu ketika hidup kami sesuai dengan firman. Waktu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Ya, salam semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan ya saudaraku. Suaranya mungkin agak serak ya saudara, mungkin karena perjalanan agak pagi kemarin ya dari Jambi. Nah, saat teduh kita hari ini dari Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Nah, judulnya itu Yesus lebih tinggi dari Musa. Saya baca ya dengan terjemahan baru. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam rumahnya. Sebab Yesus itu ya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia kepada anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara, mungkin ini agak sedikit itu ya, agak sedikit bingung kita mengertinya. Tapi saya bacakan lagi dari terjemahan sederhana Indonesia edisi ketiga ya. Yesus lebih besar daripada Musa. Jadi saudara-saudari, karena kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya dan mendapat bagian dalam kerajaan surga, marilah kita lebih mengenal Kristus, Yesus yang sudah diutus Allah bagi kita dan yang sekarang sudah menjadi imam agung kita. Yesus menjalankan tugasnya itu dengan setia, sebagaimana Musa juga sudah melayani dengan setia dalam tugasnya sebagai pemimpin umat Israel. Namun Yesus jauh lebih layak dihormati daripada Musa, karena Musa ibarat pengurus dalam keluarga besar, sedangkan Yesus adalah kepala yang membangun keluarga itu. Memang kalau ada keluarga, tentu ada juga kepala yang membangunnya, tetapi Allah lah yang mendirikan segala sesuatu. Musa memang setia dalam pelayanannya bagi keluarga Allah, tetapi dia hanyalah pengurus, dan pelayanan Musa hanya menggambarkan berita yang akan Allah sampaikan kepada kita melalui Kristus. Tetapi Kristus sendiri adalah anak sulung Allah yang setia dan bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Kitalah keluarganya, asalkan kita tetap berpegang teguh pada keyakinan dan berani bersaksi tentang pengharapan kita sampai akhir. Ya saudaraku, jadi kita lebih mengerti membacanya ketika di terjemahan sederhana Indonesia edisi ketiga, saudaraku ya. Nah, jadi di sini penulis Ibrani yang kita belum pastinya siapa ya saudaraku, apakah Paulus apakah siapa, itu mau menerangkan bahwa Yesus lebih tinggi daripada Musa, dari Musa. Mungkin saudaraku ya, orang-orang Ibrani ini kan lebih ke perjanjian lama ya mungkin ya, sehingga ketika Yesus diberitakan ya mungkin sama sih dengan kebanyakan kita yang terlalu
Ada yang mungkin orang yang terlalu percaya kepada adat ya, kepada apa saudaraku, kepada hal-hal yang udah dari zaman nenek moyang kita gitu saudaraku. Nah, di sini penulis Ibrani ini mau menjelaskan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari Musa. Ya, karena mungkin dulu Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya saudaraku. Tapi itu pun hanya apa saya aja, penalaan saya aja. Nah, jadi dikatakan bahwa kita bahas saudaraku ya. Sebab itu saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yesus ini yang setia kepada Allah yang telah menetapkannya. Yesus ditetapkan sebagai apa? Kalau tadi di Ibrani ketiga itu di terjemahan Indonesia baru edisi baru itu sederhana itu saudara edisi ketiga itu dikatakan bahwa Yesus itu pemilik rumahnya yang mengepalai rumahnya. Siapa rumahnya? Yaitu kita saudaraku. Kita rumahnya. Jadi Yesus adalah kepala kita saudaraku. Yesus adalah pimpinan kita. Yesus adalah pucuk pimpinan kita. Nah, dikatakan bahwa di sini hanya mau menerangkan sih ya saudaraku bahwa Yesus itu lebih besar, lebih mulia, lebih hebat, lebih agung lah daripada Musa, saudaraku. Mungkin ya di Ibrani ini, saudaraku, orang-orang Ibrani ini lebih lebih mengagungkan Musa gitu. Jadi penulis Ibrani ini mau menjelaskannya. Tetapi mari biar kita tarik kepada kehidupan kita pribadi, saudaraku ya, kepada kehidupan kita sendiri. Hari ya kesehari-harinya gitu. Nah, di sini katakan sebab itu saudara-saudaraku yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Saudaraku, pertama kita adalah orang-orang yang kudus yang sudah Tuhan panggil, ya, yang panggilan surgawi. Ketika nanti surga memanggil saudaraku, saudara ini, saudari ini, saudaraku, ada nama kita disebut di situ. Alangkah beruntungnya kita saudaraku ya ketika Tuhan pilih. Kita bukan kita yang pilih Tuhan saudaraku. Tapi Tuhanlah yang memilih kita saudaraku. Tuhanlah yang memilih kita, Tuhanlah yang memanggil kita saudaraku untuk mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Kita sangat bersyukur ya saudaraku. Kita sangat bersyukur kalau kita tarik ke belakang hidup kita. Dulu saudaraku, siapa sih kita ini saudaraku? Firman Tuhan bilang, Paulus bilang, nggak banyak yang dari kita ini yang dipilih dari keadaan yang baik, saudaraku. Kita dipilih dari dalam keadaan yang hancur lebur mungkin, yang berantakan mungkin, yang sangat miskin mungkin. Tapi kita bersyukur, kita Tuhan pilih. Bukan karena perbuatan baik yang sudah kita kerjakan, saudaraku ya. Kita dulu nggak mengenal perbuatan baik, saudaraku, atau perbuatan yang benar. Ya, tapi Tuhan mau pilih kita. Kita bersyukur saudaraku ya, dikatakan bahwa yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Ketika nanti malaikat panggil kita, panggil nama kita bersyukur. Nah, tapi saudaraku, jangan euforia dulu, jangan senang dulu ya saudaraku, nanti di akhirnya kita lihat. Nah, di sini penulis Ibrani dikatakan pandanglah kepada rasul imam kita, rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Yang setia kepada Dia, kepada Allah yang telah menetapkannya. Ya. Yang menetapkannya, Allah yang menetapkan Yesus untuk menjadi kepala dari rumahnya. Kita saudara rumahnya, saudara kita lah baitnya Allah. Dikatakan pandanglah. Saudara sedang dalam persoalan apa kita? Sedang apa permasalahan kita sekarang? Sedang apa hidup kita sekarang? Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada rasul dan imam besar kita. Ya. Apa persoalan hidup kita, saudara? Saya tidak tahu. Mungkin ada, mungkin banyak. Apa kekhawatiran kita? Apa doa-doa kita yang belum dijawab? Apa keinginan hati kita yang belum dijawab? Pandanglah kepada Yesus yang adalah kepala daripada tubuh ini. Amin, saudaraku. Mari kita pandang Dia. Dikatakan bahwa sebab Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Yesus itu lebih layak dipandang layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Ya, Yesus lebih besar, saudara. Benarkah Yesus lebih besar?
Ini kita mau tarik ke dalam pribadi kita, saudara, ke dalam kehidupan kita pribadi. Masihkah Yesus terbesar di dalam hidup kita? Atau cuman lagu, dia terlebih besar, dia terlebih besar. Saudara, apakah Yesus masih terbesar dalam hidup kita? Dalam segala aspek hidup kita ya saudaraku, apakah Yesus masih lebih besar? Kita mari jujur saudara dengan diri sendiri. Apakah kita tinggal hanya seperti mengalir aja? Ya memang Yesus itu sahabat kita yang baik saudara, Bapak kita yang baik. Ketika kita datang saat kita berbuat dosa, kita datang, kita mengaku dengan karena dosa kita, Bapak tetap menerima kita. Tetapi apakah Yesus masih mulia di hati kita, masih agung di pikiran kita, masih masih kita sembah dia dengan rasa hormat yang jauh lebih besar daripada apapun saudaraku, ya. Jadi eh, hari ini mari kita tarik ke diri kita sendiri saudaraku, mari kita tarik ke pribadi kita. Apakah kita sedang mengejar ambisi-ambisi kita? Apakah kita sedang mengejar eh, hal-hal yang dulu belum kita dapat waktu waktu masa-masa kecil kita, saudaraku? Itu boleh-boleh aja, saudaraku, tetapi tetap harus memandang kepada Yesus, tetap harus melibatkan Yesus, tetap harus harus buat Yesus mulia di pikiran kita, mulia di hati kita, agung dia, saudaraku, kudus dia. Ya, saudaraku, dikatakan bahwa Yesus lebih besar, ya, dan dia layak mendapat apa, saudaraku, mendapat penghormatan kita. Saudaraku, mungkin nggak banyak ya di antara kita yang bersentuhan dengan pemerintahan ya, sehingga kita nggak tahu cara menghormati kepala daerah, maksudnya dalam hal menyambut ya, kita nggak tahu saudaraku. Ya kalau kayak misalnya hamba Tuhan kayak Pak Ahyong ya udah kayak teman kita ya. Pak ya, apa tapi ketika mungkin ada datang presiden, menteri, karena kita mungkin nggak terlibat dalam pemerintahan, jadi kita nggak mengerti, nggak pernah merasakan gimana penyambutan yang sangat menghormati gitu saudaraku ya. Tapi jauh lebih daripada itu, seharusnya kita menghormati Yesus, memuliakan Yesus, menguduskan Yesus dalam hati dan pikiran kita, saudaraku. Ya, mungkin hidup Anda sedang tenang-tenang saja atau sedang dalam keadaan baik-baik saja, saudaraku, sehingga kita mengalir aja secara kerohanian. Tapi mari firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi ini, saudaraku, Yesus layak mendapat lebih penghormatan lebih dari hidup kita, saudaraku. Lebih daripada yang sekarang ini, lebih daripada yang hari ini. Ya, ya mungkin kalau dulu sih ya, kami pelayanan di SMA, kami itu sering bilang, saudaraku, sebentar lagi kita akan menutup tahun ini. Apa apa hadiah hidupmu yang terbaik? Kayaknya kita apa ya? Entah mengintimidasi, entah memakai kata akhir tahun, tapi jangan hanya karena akhir tahun ini. Tapi bolehlah saudaraku, akhir tahun ini, ayolah sebelum tahun ini ditutup, kita mari dari hati kita yang paling dalam, dari pikiran kita yang paling dalam, kita lebih memberikan hormat, lebih memberikan apa saudaraku ya, tempat yang paling mulia lah di hati kita, bahwa Yesus tuh layak mendapat lebih dari hidup kita. Ya jangan mengalir, maksudnya ya kayak teman gitu ya saudaraku, kayak sudah deket kok gitu ya, sudahlah, tahu sama TST kata orang Medan, tahu sama tahu lah, ngertilah Tuhan itu gitu saudaraku. Benar, Tuhan ngerti saudaraku, tapi juga dia layak mendapat penghormatan kita ya saudaraku. Nah, jadi dikatakan setiap rumah yang dibangun oleh seorang ahli bangun, mana saudaraku? Nah, sebab ia dipandang layak mendapat, ayat 3 ya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Saudaraku, tahu nggak kita siapa pendiri, siapa perancang masjid Istiqlalnya? Istiqlal, saudaraku. Ketika kita melihat Istiqlal, saudaraku ya, yang jadi kita ingat siapa? Yang Marga Laban yang merancangnya, saudaraku. Sama ketika orang melihat kita, ketika orang melihat perbuatan kita, siapa yang diingat orang, saudaraku? Bapa kita yang di surga, Yesus yang ada dalam hidup kita,
Atau siapa saudaraku? Ya, harusnya ketika orang melihat kita, dikatakan ketika orang melihat bangunan, lebih dihormati orang yang membuat, yang merancang bangunan, yang membuat bangunannya. Jadi mari kita saudaraku, ketika orang melihat kita, biarlah Allah lebih dihormati melalui mereka lihat hidup kita saudaraku. Melalui apa? Melalui teladan hidup, melalui kesaksian hidup. Enggak hanya omdo kita di sini saudaraku, enggak hanya ngomong doang. Ya, mungkin ya agak keras, tapi inilah firman Tuhan yang saya dapat. Ini mengingatkan saya terlebih dahulu saudaraku. Firman itu kan pedang bermata dua. Ini mengingatkan saya terlebih dahulu bahwa saya jangan hanya omdo, jangan hanya kelihatan oke-oke saja dari luar, ya, tetapi kita yang tahu bagaimana sesungguhnya kita dengan Tuhan, ya saudaraku. Nah, dikatakan lagi, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah, yang seperti saya terangkan tadi ya saudaraku. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian, yaitu ya tentang Yesus ya. Bahwa Musa itu memberitakan tentang Yesus, misalnya melewati apa itu laut 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 merah itu tentang pembaptisan. Tetapi Kristus, ayat 6 ya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Seperti saya terangkan tadi bahwa Kristuslah ada kepala dari baitnya, yaitu kita lah baitnya ya. Dan rumahnya ialah kita. Ya jelas ya saudaraku. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi saudaraku, kita tadi kan di ayat pertama dikatakan bahwa kita dipilih Allah untuk panggilan surgawi ya saudaraku. Tetapi dikatakan di ayat 6, jika itu akibat saudaraku ya, jika kita sampai kepada akhirnya, ketika kita sampai kepada akhir hidup kita, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi saudaraku, kita harus sampai akhirnya teguh berpegang. Nggak bisa sekali selamat, tetap selamat saudaraku. Kalau engkau murtad, ini binasa karena murtad ini, hari Senin ini Pak Heri terangkan ini saudara. Senin besok ya. Sayang juga besok nggak diterangkan ya saudaraku ya. Ya mungkin Senin bisa Pak Heri double ya, secara singkat. Supaya apa saudaraku? Supaya kita nggak main-main dengan keselamatan yang kita berikan. Kita nggak asal-asalan, kita nggak sembarangan dengan dengan keselamatan yang sudah kita terima saudaraku. Karena jika kita teguh berpegang, kalau kita lepaskan saudaraku, lepas saudaraku, maaf. Artinya mari kita sama-sama teguh berpegang, saling mengingatkan. Koram Dio, Komsel ini, Koram Dio ini, saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Mari kita saling mengingatkan untuk tetap untuk tetap berpegang teguh kepada iman pengharapan yang sudah kita akui sekarang. Kira-kira itu saudaraku yang saya dapat pagi ini. Semoga memberkati kita, karena itu sudah terlebih dahulu memberkati saya. Puji Tuhan, silakan Pak Eri ditambahkan. Oke, terima kasih Bu Ramli. Tentu sudah sangat jelas apa yang Ibu Ramli sampaikan, apa yang Tuhan mau maksudkan bagi kita melalui perikop ini. Nah, kalau memang kita belajar tentang sejarah bangsa Israel, bahkan sampai hari ini, memang di Israel ada begitu banyak nabi yang dihormati di sepanjang perjalanan bangsa Israel. Tapi kalau ditanya nabi siapa yang paling utama di bangsa Israel, memang tentu ada dua, dan salah satunya itu adalah Musa. Yang satunya ada Elia. Makanya kenapa di kitab Wahyu, dua orang inilah yang akan dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan kembali bangsa Israel untuk mereka kembali kepada Tuhan. Kenapa Musa menjadi nabi yang sangat dikenang, sangat dihormati, sangat besar bagi bangsa Israel bahkan sampai hari ini? Karena kesetiaannya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bagaimana digambarkan di ayat-ayat ini, Musa itu setia untuk rumah Tuhan.
Kita tahu betapa rumitnya sih sebenarnya, bukan saja dalam proses membangun kemah sembahyang Musa itu rumit sekali Bapak Ibu. Tapi Musa setia dengerin apa yang Tuhan berikan, terus dia berikan kepada Aholiab dan Besalel. Nah, belum lagi lebih rumit lagi selama 40 tahun di padang gurun, mereka harus bongkar pasang, pindah sana, pindah sini. Terus belum lagi tata cara ibadahnya, wah rumit banget Bapak Ibu. Tapi Musa setia melakukan hal itu. Nah, Yesus digambarkan juga lebih setia, lebih besar dari Musa, karena dia mengelola rumahnya, mengepalai rumahnya, yaitu siapa? Saudara dan saya. Nah, makanya tadi ada satu kalimat Ibu Ramli yang sangat merema, yang harusnya itu juga menjadi perenungan dan pertanyaan hidup kita. Ketika orang melihat hidup kita, harusnya orang melihat siapa? Yang setia ngurus hidup kita, yang secara detil menjaga hidup kita, yang secara detil langkah demi langkah mengatur semua hidup kita. Pertanyaannya seperti Ibu Rami tadi, apakah memang Yesus masih jadi yang terbesar dalam hidup kita, yang mengatur semua langkah hidup kita, sehingga kita akhirnya ikuti semua apa yang Yesus arahkan, melakukan semua apa yang Yesus katakan, sehingga sekali lagi, ketika orang melihat hidup kita, orang langsung tahu siapa nih yang ngatur hidupnya. Ada Yesus pasti. Nah, coba renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Kalau hidup kita adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan, artinya hidup sesuai dengan apa yang Yesus atur bagi kita, orang pasti akan tahu dari cara hidup kita, dari cara ngomong kita. Kalau Yesus yang terbesar dalam hidup kita, sehingga kita taat dan tunduk sampai akhir, setia sampai akhir, berpegang teguh. Orang akan langsung lihat, oh ini orang Kristen, ini pengikut Kristus nih pasti. Karena Kristus yang menguasai, mengepalai, mengomandoin hidupnya. Nah, jadi ini perenungan yang dalam yang perlu kita lihat. Makanya Wahyu juga mengingatkan kita untuk kita kembali kepada kasih yang semula. Waktu kita pertama percaya Yesus, cinta Yesus, rasanya pokoknya semuanya untuk Yesus. Kita begitu bergairah, kita begitu bersemangat. Pokoknya apa yang Yesus katakan, aku lakukan. Apakah hal itu masih ada sampai hari ini? Karena saya percaya kalau hal itu masih ada sampai hari ini, orang nggak akan susah-susah mengenal siapa kita. Karena orang akan melihat karakter Kristus itu dalam hidup kita. Jadi ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Kalau Musa saja setia dan bangsa Israel ingat kepada Musa, Tuhan kita itu jauh lebih setia dalam hidup kita. Harusnya ketika orang melihat hidup kita, orang ingat, oh dia ini anaknya Tuhan Yesus. Dia ini pengikut Kristus. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi mari jangan sampai kesetiaan Tuhan itu kita tolak. Jangan sampai kesetiaan Tuhan itu kita abaikan. Makanya ada ayat Paulus tulis, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Pak Simon mau tambahkan sesuatu, atau Bapak Ibu yang lain mau tambahkan, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kau sudah sertai kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, ya Bapak. Kami berdoa untuk Bu Ramli dan Pak Ramli, Tuhan. Yang Kau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa-Mu dalam melayani-Mu, ya Bapak. Biarlah pelayanan apapun, Kau tambahkan kapasitas pelayanannya, Kau tambahkan urapannya, Tuhan. Sehingga apapun yang dia layani itu membawa dampak yang baik bagi jemaat yang dilayani, ya Bapak. Dan biarlah hikmat-Mu menyertai pelayanan di Bungo, Tuhan, sehingga di Bungo terjadi lawatan Tuhan yang besar, Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di Bungo. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan dan disembuhkan, Tuhan.
Berkati anak-anak Pak Ramli dan Bu Ramli Tuhan. Berkati usaha kerjanya Bapa, dan berkati segala keinginan hati, doa-doa, mimpi-mimpi, kerinduan dari Pak Ramli dan Bu Ramli sekeluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang hadir di Karamdio hari ini ya Bapa, biar Engkau selalu menyertai kehidupan kami, melindungi, memberkati, menolong, membela, menguasai kami dengan firman-Mu Tuhan. Kata-kata Engkau dalam hidup kami Tuhan, melalui firman-Mu, melalui kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami berkat Tuhan, dan batu sandungan, dan jadikan kami, biarlah kehadiran kami menjadi berkat Tuhan. Apapun yang kami inginkan dan kami rindukan Tuhan, biarlah Engkau bisa mewujudkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, biarlah tetap ada di hati-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan, penyertaan daripada Tuhan menyertai bangsa Indonesia ini Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, bencana alam ya Bapa, dan berkati dan hiburkan dan kuatkan korban gempa yang di Cianjur Tuhan. Beri dia selalu pengharapan, berikan selalu iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Dalam bencana ini tidak membuat dia mundur, tetapi semakin hari semakin maju Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Dan pimpin, tuntun, dan urapi terus Tuhan pemimpin kami, presiden kami ya Bapa, Wakil Presiden, segenap menteri dan aparatur negara, TNI dan Polri, biar dapat bersatu hati memajukan Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin makmur, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Pakai kami, alat-alat-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan anak-anak-Mu Tuhan untuk bergerak maju, memulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa yang baru kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa Ibu. Ya. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Biarlah pada hari ini Tuhan tercurahlah berkat-Mu atas setiap kami, tercurahlah kasih karunia-Mu kepada setiap kami untuk kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini, dan biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus itu menyertai kami, dan penyertaan daripada Roh Kudus juga menyertai kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kami dan orang lain boleh melihatnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Kita yang percaya kita katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat aktivitas, Tuhan memberkati.